Selamat pagi, salam dan bahagia. Saya Lucas Kiik Bria dari SMK Yosudarso Ende, calon guru penggerak Angkatan 9, akan memaparkan koneksi antar materi terkait kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selamat mendengarkan, semoga menginspirasi dan mencerdaskan. Pada video kali ini, saya akan mendalami pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dengan mendasari pertanyaan-pertanyaan pemantik berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertanyaan pemantik yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama, bahwa dalam melaksanakan pembelajaran, saya selaku guru mendominasi pembelajaran karena pembelajaran saya termasuk dalam pembelajaran teacher centers, berorientasi pada guru. Yang kedua, guru kurang memahami karakter anak karena fokus saya pada pembelajaran adalah ketuntasan materi. Yang ketiga, siswa pasif dengan motivasi belajar yang rendah karena stimulus yang saya berikan sangat kurang. Yang keempat, fokus utama guru adalah suasana kelas yang tertib dan penguasaan materi. Yang kelima, berfokus pada ketercapaian materi dan KKM. Artinya bahwa saya selaku guru dalam pembelajaran saya sebelum mempelajari modul ini lebih mengutamakan aspek kognitif anak saja. Pertanyaan pemantik yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Sejujurnya, sesudah mempelajari modul ini, saya mengubah dua hal. Yang pertama, mengubah mindset saya bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Yang kedua, pelajaran yang berpusat pada murid. Yang ketiga, menghargai setiap karakter belajar anak. Lalu, perubahan yang kedua adalah perubahan perilaku, yaitu memotivasi pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa menjadi meningkat. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada setiap anak untuk belajar sesuai dengan bakat, minat, dan keahliannya masing-masing. Yang ketiga, lebih cermat melihat bakat anak. Dalam hal ini berorientasi pada menuntun sesuai kodrat. Selanjutnya, pertanyaan pemantik yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal atau budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan sistem AMO, pendidikan yang sifatnya menuntun, bukannya menuntut. Yang keempat, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya, menerapkan pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Kemudian, mengintegrasikan permainan dalam setiap pembelajaran dan juga menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
Dari semua paparan di atas, berdasarkan 3 pertanyaan pemantik di atas tersebut, maka dapat saya simpulkan sebagai berikut. Pertama, pendidikan berorientasi pada menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, menerapkan sistem AMON. Pendidikan itu bersifat menuntun, bukannya menuntut. Yang ketiga, pendidikan bukan hanya ilmu akademis, melainkan juga perlu penanaman budi pekerti yang baik. Yang keempat, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak, melayani kebutuhan anak secara tulus dan ikhlas. Yang berikutnya, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang terakhir, mengintegrasikan permainan dalam setiap pembelajaran. Demikian video dari saya. Terima kasih. Semoga mencerahkan dan mencerdaskan. Saya Lucas Ki Ikbria, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Yosudarso Ende, mengucapkan salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.